Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung kembali dengan TN Channel yang konsisten untuk membagikan pengalaman-pengalaman multitalenta dalam kehidupan. Pada program yang ketiga ini, kita akan mencoba untuk membuat desain program dengan sedikit sentuhan untuk permainan sederhana akademis, di mana Scratch bisa digunakan untuk lintas mata pelajaran. Maka saya akan membawakan tema desain program untuk menghitung luas dan keliling lingkaran. Langkah pertama, kita rubah dulu sprite-nya. Ya, kita pilih, bisa memilih atau mengupload gambar-gambar yang sudah disiapkan di komputer kita. Nah, kalau di komputer berarti di sini ada offload atau unggah sprite. Di sini sprite masih numpuk, kita hilangkan satu. Sprite bisa dirubah-rubah, sprite bisa diganti ukurannya. Kita ganti jadi 150. Kemudian panggung juga sama dengan sprite, kita ganti. Kita rubah misalkan di luar angkasa pakai yang ini. Kita ganti posisi seperti itu. Nah, kita mulai dengan pemrograman untuk menghitung luas lingkaran dan keliling lingkaran. Langkah pertama adalah menentukan variabel yang dibutuhkan dalam menentukan dimensi daripada lingkaran, yaitu dengan mengklik variabel, kemudian buat sebuah variabel. Misalkan di sini dalam lingkaran itu ada jari-jari, kita tulis jari-jari. Jari lingkaran dan kita klik untuk semua sprite. Ya, pastikan memilih ini. Klik OK. Nah, di sini sudah muncul jari-jari lingkarannya. Variabel kedua adalah nilai konstansta V dalam lingkaran, yaitu 22/7 atau 3,14. Kita tuliskan nilai V misalkan. Oke. Kemudian ada dua variabel lagi, yaitu luas lingkaran dan keliling lingkaran. Kita bikin untuk keliling. Variabel ya, ada jari-jari, ada nilai V, luas lingkaran, dan keliling lingkaran. Posisinya bisa kita rubah. Silakan bebas ya penempatannya. Baik, kita mulai langsung karena background sudah disiapkan, sprite sudah diganti, 4 variabel sudah ditentukan. Kita langsung masuk ke event atau kejadian ya. Nah, kita pilih di sini ketika sprite diklik. Kenapa saya pilih ini? Karena objeknya adalah sprite, bukan lagi bendera. Ya, kita klik sprite di sini. Nah, ketika sprite ini diklik, maka langkah pertama dari aplikasi menanyakan usernya. Misalkan menanyakan siapa nama Anda, misalkan gitu ya. Maka kita gunakan di sini adalah sensor atau sensing. Nah, di sini ada blok diagram, tanya apa namamu dan tunggu ya. Kita coba. Kita misalkan di sini tulis Hai, siapa nama kamu? Jadi ketika kita mengklik ini ada pertanyaan ini ya. Kemudian yang kedua, kita juga menanyakan dari mana asal atau sekolahnya misalkan. Sekolah kamu di mana misalkan. Kemudian setelah ini dari ketiga blok diagram ini kita
langsung masuk ke pemrograman daripada untuk menentukan luas lingkaran ataupun keliling lingkaran. Di sini kita coba masih tetap di sensor, ya. Kemudian kita tanyakan di sini, coba karena di sini ada dua opsi, keliling atau luas, maka ditanyakan ke user apakah akan menghitung luas lingkaran atau keliling lingkaran. Ya, mau menghitung luas lingkaran atau keliling lingkaran. Para pemirsa dimanapun berada, ataupun adik-adik sekalian, mohon untuk penulisan ini. Jika semua huruf kecil, maka nanti penulisan dalam isian harus sama besar dan kecilnya. Karena itu untuk mengintegrasikan skrip program yang kita buat terhadap interpretasi daripada spread ini. Nah, setelah ini, jadi kita dimasukkan ke dalam dua pertanyaan, maka di sini ada kondisi bersyarat. Maka kita gunakan yang namanya kontrol, ya, kontrol atau apa namanya pengendalian. Karena di sini kita gunakan if then. If then ini ya, bukan if then else, bukan, tapi if then saja. Kita ambil. Nah, di sini ketika kita menanyakan mana tadi? Ini sensor ya. Mau menghitung luas lingkaran atau keliling lingkaran, maka di sini ada jawaban. Ya, ada jawaban. Kita coba dulu ya. Kita coba dulu sampai di sini dulu skripnya kita coba. Kita sentuh sprite-nya, maka pertanyaan adalah siapa nama kamu? Misalkan di sini kita tulis Rizky misalkan ya. Klik lagi. Kalau di mana? CPN 23 Bandung misalkan gitu ya. Klik lagi. Nah, mau menghitung luas lingkaran atau keliling lingkaran, kita tentukan misalkan luas lingkaran. Nah, di sini penulisannya harus sama dengan di sini. Luas lingkarannya dengan huruf kecil semua. Jangan ada yang menggunakan salah satu huruf dengan kapital ya. Klik, maka jawaban di sini kalau kita klik ada luas lingkaran. Artinya blok diagram yang sudah kita buat sudah nyambung, sudah terstruktur dan runut ya. Seperti yang kita gunakan dalam penentuan algoritma. Ya, seperti itu. Nah, ketika menghadapi dua pilihan ini, maka ada dua kondisi bersyarat kita gunakan tadi di kontrol dan kita gunakan if then. Kita masuk sini. Nah, di sini kita gunakan apabila salah satu jawaban mengalir ke dalam kondisi ini, maka kita gunakan operator ya. Operator kita gunakan yang ini misalkan, kita lihat ya. Jadi jika jawaban tadi mengalir, maka masukkan ke sini. Nah, di sini adalah luas lingkaran. Kita ganti 50 dengan luas lingkaran. Itu kita masukkan ke alurnya. Nah, masuk situ. Jadi jawaban dari sini masuk ke blok selanjutnya seperti itu. Nah, jika jawabannya luas lingkaran, maka akan ditanyakan adalah yang pertama ditanyakan berapa jari-jarinya gitu ya. Maka di sini tanya lagi dengan menggunakan sensor. Nah, di sini masukkan, ganti nama ini menjadi berapa jari-jari. Berapa jari-jarinya. Berapa jari-jarinya? Coba lihat di sini. Ketika kita menanyakan berapa jari-jarinya, di sini ada jawaban. Nah, di sini kita coba dulu ya. Alur daripada pemrograman kita berdasarkan algoritma yang kita punya ya. Kita klik, sebentar kita matikan dulu. Kita klik sprite, dia bertanya.
sekolah di PN23 Bandung, klik. Nah, kita pilih luas lingkaran. Kemudian dia bertanya berapa jari-jarinya. Nah, kita misalkan tulis 10. Apakah jawabannya betul sudah 10? Ya, sudah ada. Berarti alur program ini sudah betul ya. Jawaban ini untuk menentukan pilihan luas atau keliling. Di sini jawaban untuk jari-jari, seperti itu. Kemudian langkah yang kedua adalah kita menentukan lagi yang namanya variabel untuk menentukan rumus ya, untuk menentukan rumus ataupun variabel yang lain. Nah, di sini kan ketika ditanya berapa jari-jarinya, di sini ada sebuah jawaban, maka jawaban ini harus dikondisikan ulang. Nah, di sini masih menggunakan ini ya, sensor variabel set atau atur. Sini kita simpan dulu ya. Nah, jika di sini jari-jari lingkaran ya, maka nolnya kita tutup, hapus, ganti sama jawaban. Artinya ketika menentukan besarnya 10 cm dalam sebuah lingkaran, maka akan masuk ke dalam jari-jari lingkaran ini. Kita simpan di sini, sambungkan, nah itu ya, ke dalam ipten ya, ke atas ke sini, maaf, sorry. Nah, ke sini. Jadi dalam satu bungkusan 2 kondisi bersyarat. Jari-jari lingkaran segini, kemudian kita tentukan nilai variabel. Kita ada variabel untuk nilai V ya, V tadi. Berarti kita harus menyimpan yang namanya set juga, set seperti ini. Kita atur atau tentukan. Nah, di sini klik nilai V-nya, karena nilai V ini sudah kita buat dalam variabel dari awal. Kita buatkan nilai V, nilai P-nya kita isikan dengan 3,14 seperti itu. Sampai di sini program kita sudah bisa mengakomodir besarannya jari-jari, kemudian bersanding dengan nilai konstansa atau nilai V daripada lingkaran. Nah, setelah di sini berarti kita menentukan rumus daripada luas lingkaran. Bagaimana caranya? Rumus tadi menggunakan apa? Kita menggunakan operator ya, operator. Kita pilih 2 ini perkalian. Ini ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagi. Saya pilih 2. Kenapa 2? Kita lihat nanti ya. Rumusnya itu adalah VR kuadrat. Maka di variabel kita sudah bikin ada nilai V, ada R. Maka kita keluarkan nilai V-nya juga untuk jari-jari. Rumus lingkaran itu adalah nilai V, kemudian R kuadrat atau jari-jari dikali jari-jari. Berarti jari-jarinya harus ada 2. Gandakan. Seperti ini, masukkan lagi ke sini, kemudian kofalkan. Nah, masuk. Berarti sebuah rumus untuk menentukan luas lingkaran. Seperti itu ya. Ini rumus sudah ada. Kita simpan dulu. Kemudian kita tentukan set lagi. Set untuk ini ya. Untuk memasukkan rumus dengan menggunakan operator ya. Sensor. Maaf, tadi menggunakan apa di sini? Untuk rumus itu operator ya, operator. Nah, di sini kita sebentar. Nah, di sini ya. Variabel, maaf ya. Variabel masukkan ke sini. Masih di bungkusan ipten. Di sini adalah untuk luas lingkaran. Nah, variabelnya sudah ada kan? Maka nilai 0 ini adalah rumus daripada luas lingkaran. Kita masukkan. Nah, seperti itu. Kita coba ya. Kita coba alurnya. Klik.
Misalkan kita isi yang tadi di SMPN 23 Bandung, kita pilih luas lingkaran. Lagi berapa jari-jari, misalkan kita tentukan 10. Di sini belum ada jawaban karena kita belum set daripada perkalian yang terdapat dalam rumus luas lingkaran tadi. Untuk menjawabnya, kita di sini pakai yang namanya tampilan, kemudian di sini katakan hello, ya dia nanti si apa namanya dog ini akan menjawab berapa gitu ya. Oke, di sini kita sebentar ini masuk ke dalam if can juga masih tetap. Jadi kita tulis dia akan berkata luas lingkarannya adalah, nah ketik lagi yang ini, yang mana tadi? Katakan hello 2 detik. Ya, ini masukkan lagi. Kemudian di sini ini untuk menunjukkan berapa luas lingkarannya berapa, dan di sini adalah variabel luas lingkaran. Ya, luas lingkaran, di mana luas lingkaran ini kita sudah menentukan tadi di variabel di sini. Nah, ini mana luas? Nah, ini kita keluarkan, masukkan ke sini. Nah, seperti itu. Kita coba ya. Oh maaf nih, ini si sprite-nya belum kita kasih nama. Kita kasih nama aja misalkan Smart Dog ya. Kucing yang pintar, ya, seperti itu. Oke, kita coba ya. Oke, di sini kita ketik yang tadi ya. CPN 23 10. Lihat lingkarannya adalah 314. Jadi inilah alur diagram ataupun pemrograman visual dengan script, tentunya dengan pola algoritma yang kita gunakan, runtut, terstruktur, sistematis untuk memecahkan permasalahan. Demikian ulasan ataupun pencerahan mengenai pemrograman visual dengan game sederhana dalam alur matematika dalam menentukan luas lingkaran ataupun kawin lingkaran. Insya Allah ke depan pada program berikutnya kita gunakan script ini tidak hanya di matematik, bisa untuk bahasa Inggris, seni budaya, ataupun mapel-mapel yang lain. Juga kita nanti mencoba membuat game sederhana yang menarik, atraktif untuk adik-adik sekalian di rumah. Tetap semangat, semoga sehat. Ingat selalu, lelah yang sangat dicintai Allah adalah lelah ketika kalian menuntut ilmu. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kekurangan dalam penyusunan ini. Semoga menjadikan asbab penyempurnaan daripada pembuatan video berikutnya. Tetap semangat, bila bisa bilhaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.